أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik-Nya, sehingga pada pagi hari ini 5 Februari kita masuk pada minggu kedua literasi yang dicanangkan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih semuanya, khususnya kepada para unsur pimpinan yang sempat bergabung, dan teristimewa kepada anak-anakku sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dan ini adalah kewajiban atau diabsensi langsung nanti oleh wali kelas masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini insya Allah akan dipantau langsung oleh Pak Kadis. Ya, Pak Kadis ini sementara menuju, ya, dia menuju Palopo bersama Pak Sektis bersama Kepala Bidang, dan dia menyampaikan tolong dilaporkan paket cek secara langsung ke saya, dia pantau. Oleh karena itu saya berharap kepada anak-anak sekalian ikuti acara ini dengan baik, sekaligus adalah ajang silaturahim temu langsung melalui udara. Ya, saya paham benar, saya rindu kepada kalian. Insya Allah, mudah-mudahan corona ini akan berlalu dan kita akan jumpa di sekolah secara langsung dan bisa kita bersinergi lebih lanjut. Selanjutnya, ada hal yang saya ingin sampaikan kepada seluruh para bapak dan ibu guru. Pertemuan kami kemarin pada unsur pimpinan, khususnya Wakasek Kurikulum, Wakasek Sarana, Wakasek Kubin, dan Wakasek Kesiswaan. Mungkin salah satunya nanti minggu depan atau hari Senin, itu mungkin ada perubahan pola pembelajaran yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum. Yang selama ini proses pembelajaran dijalankan oleh para bapak dan ibu guru di sekolah, di rumah. Mungkin Senin depan itu guru harus datang, ya, harus datang di sekolah untuk menyampaikan materi. Soal teknisnya akan diatur oleh Wakasek Kurikulum dan Hubungan Industri. Jadi anak-anakku sekalian akan kita bisa pantau, kita coba pantau melalui daring itu di sekolah. Dan secara teknis nanti akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum oleh Pak Suhardi. Ya. Khususnya kepada
kali ini yang tampil, kita coba menampilkan wajah baru Ustaz, yaitu Pak Ansar. Mudah-mudahan anak-anakku dapat menyimak dengan baik. Yang jelas, saya bangga kepada kalian, saya salut kepada kalian, meskipun ada yang mungkin mengalami kesulitan, tidak bisa bergabung, tapi yakinlah, melalui literasi ini kita sedikit ada pencerahan, ada kenikmatan tersendiri, nyambung silaturahmi antara guru dan wali kelas, antara guru dan para unsur pimpinan, dan terutama kepada anakku sekalian bisa melihat dari dekat para bapak dan ibu gurunya. Saya kira karena waktu sudah masuk, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anakku semua mengikuti, ya. Siapa yang tidak pernah alfa literasi, tapi saya instruksikan kepada seluruh wali kelas. Siapa yang tidak pernah alfa literasi, jawaban ini dicatat dan diberikan nilai minimal B. Ya, sekali lagi, siapa anakku yang rajin dan ikut, saya pastikan nilai harus A dan B. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Kepala SMK Makassar atas sambutan yang diberikan. Baik, anakku sekalian dan teman-teman guru, kita masuk ke kegiatan literasi. Saya persilakan kepada Ananda Asmaul. Ananda Asmaul. Ya, Pak. Ya, Ananda Asmaul. Ya. Saya persilakan kepada Ananda Asmaul untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarril ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarril naffasati fil 'uqadi wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahu. Saya persilakan kepada Kakanda Ustadz Andi Ansar Toleng untuk menyampaikan beberapa hikmah tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Asmaul tadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Adinda Pak Panca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, serta anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita sebagai manusia meremehkan sesuatu yang kecil, yang singkat, yang pendek, itu anak-anak. Salah satu contoh yang singkat, yang pendek, yang kadang-kadang diremehkan oleh anak-anak dalam kaitannya dalam proses belajar mengajar. Kadang-kadang guru menjumpai beberapa kendala terhadap materi yang bila materi sudah diberikan melalui classroom atau WhatsApp group, respon anak-anak bervariasi. Ada yang
langsung mengatakan siap. Tetapi kenyataannya mereka tidak menyelesaikan tugasnya, hanya sekedar mengatakan siap dan hanya sekedar mengisi absen. Inilah hal-hal yang sering diremehkan oleh anak-anak. Kalau guru bertanya kepada anak-anak, jawabannya bervariasi. Ada yang mengatakan, siap Pak. Ada pula yang mengatakan, saya belum mengerjakan tugas karena saya tidak punya HP. Yang lain lagi mengatakan, saya tidak mengerjakan tugas karena HP ku rusak. Yang lain lagi mengatakan, saya tidak mengerjakan tugas karena tidak ada kuota. Yang lain lagi mengatakan bahwa saya tidak mengerjakan tugas karena saya sedang berada di luar kota. Ada lagi yang mengatakan bahwa saya tidak mengerjakan tugas karena saya sedang menemani tanteku. Yang lain lagi mengatakan bahwa saya tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu karena saya asik bermain game. Ini yang ironi, sangat menyedihkan. Karena kita tahu tugas seorang pelajar adalah belajar, belajar, dan belajar. Inilah yang kadang-kadang anak-anak tidak menyadari sehingga meremehkan pelajaran. Padahal manfaatnya sangat-sangat besar. Di sisi lain, penerapan di sekolah, kadang-kadang anak-anak mungkin dia pikir bahwa ini sudah benar, tetapi sebenarnya itu adalah salah kaprah. Misalkan contoh, seorang anak diminta tolong sama gurunya karena ketinggalan tasnya di ruang meja guru. Guru bersangkutan meminta anaknya untuk minta tolong untuk diambilkan tasnya. Ketika siswa masuk ke ruang kelas, begitu santainya siswa ini langsung masuk ke ruang guru, kemudian bertanya bahwa di mana tasnya ibu guru A misalkan. Padahal di situ ada sebenarnya aturan atau ada adab. Sampai-sampai Nabi bersabda, adabul mar'i khairum min nasabihi wa min dohabihi. Adab sopan santun lebih berharga daripada nazab keturunan dan emas kekayaan. Jadi bagaimanapun tinggi pangkat, jabatan, harta, emasnya melimpah ruah, tetapi kalau dia tidak punya adab, maka tidak ada artinya di mata agama. Seharusnya siswa tadi tidak mengatakan demikian, tetapi harus mengatakan bahwa di ruang guru banyak terdapat guru. Harusnya menyatakan bahwa Bapak, Ibu guru, di mana tasnya atau mejanya Ibu guru A. Tidak langsung mengatakan di mana itu mejanya Ibu guru. Seolah-olah dianggap sepele guru yang ada di ruang kelas. Inilah salah satu contoh meremehkan hal-hal yang singkat, yang pendek, namun maknanya besar. Terkadang kita sebagai manusia meremehkan sesuatu yang kecil, yang singkat, yang pendek. Betul nggak anak-anakku? Salah satu contoh yang pendek namun maknanya luas, hal yang pendek namun maknanya padat, itu ada di surat Al-Ikhlas yang telah dibacakan tadi oleh anak kita Asmaul dari kelas 11 Agri kalau tidak salah. Dikatakan di surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Di sana terdapat konsep ketuhanan kita sebagai umat muslim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Ada seorang teman saya non muslim
masuk Islam gara-gara mendalami makna surat Al-Ikhlas ini. Inilah suratnya pendek, tapi manfaatnya begitu luar biasa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kepala sekolah SMK 9 saja anak-anak, kan satu. Kalau 2, bagaimana? Susah mengatur sekolah ini. Satu kepala sekolah mau begini, yang satunya lagi mau begitu. Ini adalah salah satu contoh Allah Somad. Allah tempat bergantung. Hanya Allah lah tempat kita meminta, bukan kepada makhluk lainnya selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini adalah sifat Allah sebagai Tuhan. Tentunya Tuhan tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Bayangkan kalau Tuhan memiliki anak, ya pastilah banyak cucunya. Itu tidak dapat diterima oleh logika. Betul anak-anakku? Inilah salah satu mukjizat dari Al-Quran. Maknanya begitu luas. Bahkan kita sendiri kadang-kadang menyepelekan hal yang sangat-sangat singkat dalam surah Al-Ikhlas ini. Di ayat terakhir ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak satu pun yang sama atau menyerupainya. Allah tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan manusia, Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Begitu dahsyatnya surat Al-Ikhlas ini, sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW pada suatu ketika dia bersabda, demi Allah, jiwaku di tangannya. Sesungguhnya ayat pertama Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, itu tertulis di sayap malaikat Jibril, pembawa wahyu. Ayat kedua, Allahu Somad, itu tertulis di sayap malaikat Mikail. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, itu tertulis di sayap malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu tertulis di malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, peniup trompet sangkakala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa ketika Rasulullah Isra ke langit, itu naik ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat, ada 80.000 malaikat membaca surat Al-Ikhlas. Dan setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas tersebut, maka mereka berkata, para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala dari bacaan ini kami berikan kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas, baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita baca surat Al-Ikhlas ini bersama-sama. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya yang didoakan oleh para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya. Akan selamat dia dari kesempitan kuburnya. Dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka
melintasi titian Shiratal Mustaqim lalu menuju ke surga. Demikian besarnya, begitu besarnya fadilah surat Al-Ikhlas ini, sampai-sampai ada satu hadis mengatakan bahwa apabila kita membaca surat Al-Ikhlas ini 3 kali, maka sama nilainya dengan khatam Al-Quran. Di surat Al-Falaq tadi, apabila kita membaca 4 kali, maka sama nilainya dengan khatam Al-Quran. Dan semoga apa yang singkat dari yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat dan tidak lagi meremehkan hal-hal yang kecil. Kita menutup literasi Al-Quran ini. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini hari bernilai ibadah di mata Tuhan. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas hikmah literasi hari ini yang sudah diberikan, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi lahan pahala bagi kita semua, dan bisa menjadi mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu serta anakku sekalian, di kolom chat itu saya sudah share link daftar hadir. Jadi silakan Bapak dan Ibu serta anakku sekalian untuk mengisi daftar hadir. Ya. Terus yang kedua, anak-anakku yang ada di YouTube, karena kebetulan ini kita live ya di YouTube. Silakan mengisi daftar hadir juga. Nanti akan di-sharekan linknya, atau bisa di copy barangkali di link grup masing-masing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma asli dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman. Allahumma asli dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tammin taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shigara. Amin. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu serta anak sekalian yang hadir di ruang Zoom meeting ini, karena waktu sudah menunjukkan jam 9, mungkin ada di antara teman-teman kita yang akan melanjutkan pembelajaran dan kita akan belajar. Saya persilahkan untuk live. Insya Allah untuk kegiatan literasi minggu depan tanggal 12 itu kita
kita karena tanggal merah maka itu kita tiadakan. Nanti insya Allah kita akan laksanakan literasi Al-Quran ini pada hari Jumat tanggal 19 Februari yang akan datang. Demikian barangkali dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa istiqomah, bisa akan berlanjut secara terus-menerus. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Ustadz Andi Ansar Toleng, kemudian Ananda Asmaul, Ustadz Hambali, Pak Sapri, Ibu Yustini, siapa lagi teman-teman? Ya, Ibu Susi, Ibu Yustini, Ibu Susi, kemudian Ibu Nurdina, Bu Sena. Dania, mohon maaf ini saya mungkin tidak bisa sebut satu-satu, dan seluruh anak-anakku sekalian yang hadir, baik yang ada di LinkedIn ini maupun yang ada di YouTube. Ya, terima kasih banyak Pak Jarre yang ada di YouTube. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan wabah pandemi COVID-19 ini bisa berakhir segera. Terima kasih, silahkan live. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.